Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel. Oh ya, sebelum itu saya mau minta maaf dulu ya, karena akhir-akhir ini saya jarang upload video. Karena apa ya? Gara-gara virus corona ini juga kan, jadi di Jepang itu juga dibatasin untuk keluar rumah. Jadi kecuali untuk kerja dan belanja apa ya namanya, yang penting lah intinya itu tidak boleh keluar. Ya mungkin adalah yang orang yang keluar karena apa ya? Mungkin mereka yang kurang hati-hati. Tapi gimana ya? Di Jepang juga penyebaran virus corona itu juga semakin parah. Gimana ya? Makanya saya juga kan bingung mau buat konten tentang apa ya kalau nggak bisa keluar. Nah, akhirnya kemarin itu ada yang request saya seperti ini. Nah, karena di Indonesia kan situasinya juga lockdown, tidak bisa belajar bahasa Jepang di LPK maupun di sekolah kan. Makanya dia ingin belajar bahasa Jepang di rumah. Nah, yang ingin dia pelajarin itu katanya itu dari bab 26 sampai bab 35. Untuk jika kalian masuk ke IM Japan dan sudah di pusat, jika kalau kalian masuk kelas A dan B, itu pasti pelajarannya kan dari bab 26 sampai bab 35. Nah, itu mungkin materi ini ntar sangat perlu jika kalian ingin masuk ke kelas A ataupun kelas B di IM Japan di pusat ya. Tapi untuk jika kalian masuk ke kelas bawah seperti C ke bawah, kalau angkatan saya dulu itu nggak ada pelajaran bab 26 ke atas, tapi ini hanya untuk pelajaran kelas A dan B. Nah, jika kalian maksudnya tidak masuk ke kelas A dan B, mungkin ini bisa bermanfaat bagi kalian, terutama untuk menambah wawasan pembelajaran bahasa Jepang kalian. Tapi mungkin saya menerangkannya ntar satu bab ya, sehari satu bab itu ya. Jadi tidak langsung bab 26 sampai bab 35 saya terangkan sekarang enggak. Nah, mungkin saya ntar menerangkan itu hanya satu bab dari misal hari ini 26, besok 27, besok 28. Nah, ntar di akhir itu saya buatkan soal juga untuk kalian jika kalian ingin apa namanya ya, belajar lah. Kalian tuh bisa memahami betul apa yang saya terangkan tadi atau enggak. Nah seperti itulah. Mungkin nggak usah lah banyak bacot lah saya. Bacot. Mungkin kalian langsung saja ke videonya, saya terangkan dari awal, dari pembahasan soal bungke-bungkenya hingga arti dari bungke tersebut. Oke, langsung saja ke materi. Bisa kita lihat di sini. Preview. Nah, bisa kita lihat di sini ini, Dai Nijurokuka. Itu ada atau bab 26. Sebelum saya mengartikan bacaan ini, sebelum saya menerangkan apa ya arti dari bacaan ini, alangkah baiknya kita itu terlebih dahulu belajar tentang bungkenya. Bungke bab 26. Nah, bungke bab 26 ini pertama ini ada kanoke. Kanoke itu bisa diartikan, saya jelaskan dulu ya tentang kanoke. Nah, kanoke sendiri itu artinya adalah kata kerja potensial. Nah, kata kerja potensial adalah kata kerja bentuk kesanggupan. Biasanya itu diartikan dapat atau bisa. Nah, nih, saya ulangi lagi. Kata kerja potensial ini adalah kata kerja yang merupakan bentuk kesanggupan. Biasanya diartikan dapat atau bisa dalam melakukan sesuatu. Nah, ini adalah bentuk penyederhanaan dari kata kotoga dekimasu. Jika kalian sudah belajar di bab bawah, saya lupa bab berapa, pokoknya antara bab 15 sampai bab 20, lupa saya bab berapa, itu ada pembelajaran tentang kotoga dekimasu yang artinya pun sama, bisa ataupun dapat. Nah, sekarang langsung saya terangkan ke bentuk perubahannya ya. Bentuk perubahannya itu dibagi menjadi 5 macam.
bentuk yang pertama itu adalah bentuk sopan. Nah, untuk perubahannya itu gini. Grup 1, kata kerja yang berakhiran di deret I semuanya diubah ke deret E, baru diikuti huruf mas. Saya ulang lagi. Untuk grup 1, kata kerja yang berakhiran deret I semuanya itu dirubah menjadi ke deret E, baru diikuti huruf mas. Yang saya maksud deret I itu ini kan huruf Jepang. Huruf Jepang itu formatnya seperti ini ya. Semua seperti ini. Ada A, I, U, E, O, Kaki, Ku, Ke, Ko, Sa, Si, Su, Se, So, dan selanjutnya. Nah, yang saya maksud di deret I itu, kata kerja grup 1 itu pasti semua berakhiran di deret I. Contoh, I, Ki, Si, Ci, Ni, Hi, Mi, Ri. Ini adalah salah satu kata kerja yang... Nah, ini adalah yang saya maksud dengan kata kerja berakhiran di deret I, ini ke bawah. Termasuk juga yang menggunakan teng-teng seperti Gi dan Bi. Nah, itu semuanya diubah ke deret E. Jadi I jadi E, Ki jadi K, Si jadi C, dan seterusnya. Nah, termasuk juga yang Bi dan Gi. Untuk Gi jadi G dan Bi jadi G. Oke. Sampai di sini kalian paham untuk perubahannya, dan semoga kalian paham. Nah, jadi perubahannya itu seperti itu. Jadi yang grup 1 itu semua yang berakhiran deret I diubah ke deret E, baru diikuti dengan huruf mas. Yang kedua, untuk grup 2 berbeda dengan grup 1, yaitu hanya menambahkan huruf rare sebelum mas. Saya ulang lagi, untuk grup 2 berbeda dengan grup 1, yaitu hanya menambahkan huruf rare sebelum mas. Paham ya? Jadi sebelum huruf mas itu ditambah huruf rare. Untuk grup 2. Sekarang untuk yang grup 3. Untuk grup 3 itu, grup 3 kan cuma ada 2 ya, Kimas sama Simas. Kimas datang sama Simas melakukan. Nah, untuk Kimas itu perubahannya menjadi koraremas. Saya ulang lagi, untuk Kimas datang itu perubahannya menjadi koraremas. Oke, paham ya? Sekarang untuk yang Simas melakukan. Nah, untuk Simas melakukan itu perubahannya adalah menjadi dekimas. Jadi Simasnya ini langsung diubah ke dekimas. Oke, sampai situ kalian paham? Nah, selanjutnya kita lanjut ke perubahan bentuk kedua, yaitu adalah bentuk futsu atau bentuk biasa. Di perubahan bentuk futsu ini gampang. Jadi kalian itu hanya merubah ke bentuk kamus atau jishoke. Jika kalian belum mengerti jika kalian belum mengerti kata kerja bentuk biasa atau bentuk jishoke, itu ada di pelajaran bab bawah. Nah, untuk keterangannya ini, karena semua kata kerja bentuk potensial itu berakhiran di deret E, bukan huruf E ya, ini keliru saya nulisnya. Karena semua kata kerja bentuk potensial itu berakhiran di deret E, otomatis semua kata kerja tersebut masuk ke grup 2. Karena di salah satu persyaratan grup 2 itu adalah kata kerja yang berakhiran deret E. Jadi otomatis walaupun dia grup 1, karena sudah diubah ke bentuk potensial, jadi dia itu langsung otomatis masuk grup 2. Nah, perubahannya pun sama dengan pelajaran jishoke di bab bawah, yaitu jika grup 2 itu tinggal masnya dihilangkan, diubah menjadi ru. Kalau kalian masih ingat ya. Jadi kakimas diubah ke potensial dulu menjadi kakemas. Ya enggak? Nah, dari kakemas ini diubah ke bentuk kamus menjadi kakeru. Jadi artinya menulis, bisa menulis, dan ini bisa menulis dalam bentuk biasa. Untuk grup 2, tabemas
dia berubah menjadi taberaremas. Kalau diubah ke bentuk biasa menjadi taberareru. Artinya makan, bisa makan. Ini bisa makan dalam bentuk biasa. Sekarang Shimas melakukan. Itu menjadi dekimas. Dan selanjutnya menjadi dekiru. Melakukan, bisa melakukan dalam bentuk biasa. Nah, selanjutnya kimas. Kimas datang ya. Kimas datang itu menjadi koraremas, bentuk biasanya menjadi korareru, yang artinya datang tapi dalam bentuk biasa. Nah, selanjutnya saya terangkan di bentuk lampau. Jadi perubahannya itu hanya merubah ke bentuk lampau atau take. Pelajaran take sendiri bisa kalian dapat di pelajaran bab bawah ya. Nah, ini keterangannya pun sama, karena semua kata kerja bentuk potensial itu berakhiran di deret E, otomatis semua kata kerja tersebut masuk ke grup 2. Cara merubahnya pun sama kayak perubahan grup 2 di perubahan take. Kakemas jadi kakimas jadi kakemas, dan takenya menjadi kaketa. Jadi bisa menulis tapi konteksnya lampau atau sudah terjadi. Tabemas pun sama, taberaremas jadi taberareta. Sama makan, bisa makan bentuk lampau atau sudah terjadi. Ini pun sama, shimas, dekimas, dan berubahnya menjadi dekita. Kimas, koraremas menjadi korareta. Artinya itu sudah terjadi. Nah, sekarang saya terangkan yang bentuk keempat. Itu adalah bentuk negatif. Ini perubahannya hanya merubah ke bentuk negatif atau naike. Sama pelajaran naike itu ada di bawah juga. Yang artinya ketidaksanggupan atau tidak bisa ataupun tidak dapat. Jadi artinya itu menjadi tidak bisa atau tidak dapat. Berarti ketidaksanggupan ya. Ini untuk keterangannya sama, karena berakhiran di deret E, jadi otomatis dia masuk ke grup 2. Nah, perubahannya itu seperti ini. Dari kakimas, dia untuk grup 1 ya, dari kakimas dia berubah menjadi kakemas, selanjutnya diubah ke kakenai des. Kenapa ini desnya saya kurung, kalian tahu? Karena jika kalian kakenai aja, itu artinya menjadi kurang sopan. Nah, kalian tambahi des jika kalian ingin bentuk tersebut menjadi sopan. Jadi kakimas jadi kakemas, selanjutnya menjadi kakenai des. Atau kalian bisa kakenai aja juga bisa. Yang artinya itu menulis, bisa menulis, yang ini tidak bisa menulis. Untuk grup 2 pun sama, tabemas menjadi taberaremas, selanjutnya menjadi taberarenaides. Nah, artinya pun sama, makan, bisa makan, yang ini tidak bisa makan. Selanjutnya pun sama, shimas, dekimas, dekinaides. Jadi melakukan, bisa melakukan, tidak bisa melakukan. Kimas pun sama, kimas, koraremas, korarenaides. Artinya datang, bisa datang, dan tidak bisa datang. Yang terakhir tidak bisa datang. Nah, sekarang yang bentuk terakhir, itu di nomor 5, adalah bentuk negatif lampau. Yang artinya berarti ketidaksanggupan atau tidak bisa atau tidak dapat, tetapi konteks kalimatnya itu sudah terjadi. Paham kan? Jadi yang kalian bicarakan itu konteksnya sudah terjadi. Seperti itu. Nah, ini untuk penjelasannya sama. Nah, perubahannya itu seperti ini. Jadi dari kakimas itu berubah menjadi kakemas. Selanjutnya berubah menjadi kakena kata des. Jadi dari kata naike tadi, i-nya dihilangkan, diubah menjadi kata
kata. Paham ya? Artinya itu menulis, bisa menulis, tidak bisa menulis dalam konteks lampau. Jadi dari konteks negatif yang tadi, i-nya dihilangkan, ditambahi kata, diubah menjadi kata. Jadi i-nya i ini diubah menjadi kata. Oke, paham ya? Untuk grup 2 pun sama, tabemas menjadi taberaremas, selanjutnya menjadi taberarena kata. Makan, bisa makan, tidak bisa makan. Simas sama dekimasnya pun sama, bisa kalian baca sendiri ya. Dekimas menjadi dekina kata, koraremas menjadi korarena kata. Jadi des di sini hanya untuk menyopankan ya. Jika kalian ngomongnya aja korarena kata itu kurang sopan, tapi sering digunakan juga. Tapi jika kalian ngomong ke atasan itu kurang sopan. Jadi biasanya itu ditambahi dengan des. Oke ya. Sekarang saya terangkan di penggunaan dalam kalimat. Penggunaan dalam kalimat. Nah, untuk penggunaan dalam kalimat, pada umumnya kata kerja aktif yang memerlukan objek di depannya itu biasanya menggunakan partikel o. Untuk partikel ini juga sudah ada di bab bawah, saya juga nggak akan menerangkan di sini. Saya ulangi lagi, pada umumnya kata kerja aktif yang memerlukan objek di depannya itu biasanya menggunakan partikel o. Nah, khusus di kata kerja potensial, ini partikel diubah menjadi partikel ga. Jadi hanya partikel ya ini ya. Hanya partikel o yang diubah menjadi partikel ga. Kalian ingat-ingat. Jadi semula kata kerja yang semula menggunakan partikel o itu diubah menjadi partikel ga. Selanjutnya, dan untuk kata kerja yang tidak memerlukan partikel o biasanya tidak berubah, seperti kata kerja yang menggunakan partikel ni dan sebagainya itu biasanya tidak berubah. Jadi sonomama menggunakan partikel ni. Paham ya sampai di sini? Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang kata kerja potensial. Sekarang langsung kita ke materinya ya. Nah, setelah saya jelaskan tadi, langsung kita masuk ke materi tentang kanoke. Ini sama di sini, dari kakimas dia berubah menjadi kakemas, dari hanasimas menjadi hanasemas, mochimas motemas, sinimas jadi sinemas, hakobimas jadi hakobemas, dan sebagainya ya. Ini untuk yang grup 1. Sekarang yang untuk grup 2. Untuk grup 2 sendiri, tabemas menjadi taberaremas, nemas menjadi neraremas, oboemas menjadi oboeraremas, mimas menjadi miraremas, mitsukemas menjadi mitsuraremas, sukemas menjadi sukeraremas. Keliru baca saya, maaf. Ya, untuk grup 3, simas menjadi dekimas, dan kimas datang menjadi koraremas. Oke, sampai di sini kalian pasti sudah paham. Dan kita sekarang lanjut ke bungke. Ada nani ga doshi kanoke mas. Jadi partikel ga, doshi itu artinya kata kerja bentuk kanoke atau kata kerja bentuk potensial ditambahi huruf mas. Berarti ini yang kita pakai yang sopan tadi ya, di penjelasan saya yang sopan tadi. Nomor 1 sekarang, gyuniku ga taberaremas, berarti artinya bisa makan daging sapi. Untuk nomor 2, kanji ga yomemas, berarti artinya itu bisa membaca kanji. Yang ketiga, nihongo de tegami ga kakemas, berarti artinya bisa menulis surat menggunakan bahasa Jepang. Yang selanjutnya nomor 4, kono kikai ga kumitate raremas, artinya bisa merakit mesin ini. Sekarang contoh nomor 5,
hayaku hasiremas, yang artinya bisa berlari cepat. Belepotan deh saya jadinya. Nah, sekarang yang terakhir adalah Gojumeteruga oyo gimas, artinya berarti bisa berenang sejauh 50 meter. Oke, untuk bungkai 2 kalian sudah paham ya. Sekarang kita lanjut ke bungkai 3. Nani nani doshi kanoke mas. Jadi ini tidak memerlukan partikel ga ini ya. Itu ini contohnya. Kyo wa hayaku kaeremas. Berarti artinya hari ini bisa pulang cepat. Nomor 2, koko ni hairemas yo. Jadi itu dari kata hairimas ya, menjadi hairemas, yang bisa kalian artikan bisa masuk ke sini loh, gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Selanjutnya nomor 3, jujimade koko ni iremas. Jujimade koko ni iremas. Iraremas. Oh, saya salah baca. Sorry. Makanya saya pikir kok aneh gitu. Gojimade koko ni iraremas. Iraremas. Dari kata apa ya? Wakata. Ini dari kata imas ada ya. Ada untuk benda hidup. Jujimade koko ni iraremas, artinya bisa ada di sini sampai jam 10. Baru paham saya. Iraremas dari kata apa ya? Oh, ternyata saya ingat-ingat, oh ya dari kata imas ada untuk benda hidup. Nah, sekarang yang nomor 4. Isuramu no hito wa butaniku ga tabiraremasen. Osake ga nomemasen. Jadi artinya itu orang Islam tidak bisa makan daging babi, tidak bisa minum osake atau arak Jepang. Nah, artinya itu. Nomor 5, heade nanimo tabiraremasen. Tidak bisa makan apapun di kamar. Sekarang nomor 6, akashingo no toki michiga wataremasen. Pada saat lampu merah tidak bisa menyeberang jalan. Oh iya benar ya. Pada saat lampu merah tidak bisa menyeberang jalan. Nah, itu untuk yang bungkai 3 ya. Selanjutnya kita ke bungkai 4. Nah, bungkai 4 ada kata mimas sama kikoemas. Nah, mimas sama kikoemas ini termasuk dalam kata kerja intransitif ya. Kalau nggak salah itu ada di pelajaran bab 24 kalau nggak salah. Nah, ini itu adalah kata kerja yang bersifat pasif ya. Jadi otomatis dia sudah menggunakan partikel ga. Mimas sendiri artinya terlihat, kikoemas artinya terdengar atau kedengaran. Nah, bungkai nomor 1 sekarang. Nanika miemasu ka? Nanika itu artinya sesuatu ya. Jadi ka ini pertanyaan, apakah terlihat sesuatu? Artinya itu apakah terlihat sesuatu? Nomor 2, nanimo miemasen. Berarti tidak terlihat apapun. Yang ketiga,
Yamaga miemasu. Terlihat gunung. Sekarang nomor 4. Nanika kikoemasu ka? Apakah terdengar sesuatu? Nanimo kikoemasen. Berarti tidak terdengar apapun. Yang keenam, ini kanji uma ya. Kanji tori ring. Tori no oto ga kikoemasu. Jadi terdengar suara burung. Nah, oke, sekarang bungke terakhir ya. Bungke terakhir dari bab 26 ini. Ada kata doushi kanoke. Suruhnya dihilangkan, diubah menjadi yoni narimashita. Nah, sekarang saya terangkan dulu yang tentang yoni narimashita ya. Itu penjelasannya dari sini, saya tadi sudah buat. Ini yoni narimas. Yoni narimas itu adalah pada umumnya kata kerja tersebut digunakan dalam aspek yang menunjukkan keadaan yang lama-lama akan terjadi dalam waktu tertentu. Saya ulang lagi. Kata kerja yoni narimas ini digunakan dalam aspek yang menunjukkan keadaan yang lama-lama akan terjadi dalam waktu tertentu. Sampai di sini paham ya? Nah, dari sisi bahasa sendiri, yo itu artinya adalah keadaan atau kondisi. Yo itu artinya adalah keadaan atau kondisi. Sedangkan partikel ne itu adalah menunjukkan sebuah perubahan. Dan narimas itu artinya adalah menjadi. Sampai di sini paham ya? Nah, sebagai contoh kalimat ini. Saikin watashi wa aitsu no koto kangaeru yoni narimasu. Itu artinya akhir-akhir ini saya mulai berpikir tentang dia. Nah, di sini ada kata mulai. Jadi dia itu konteksnya yang sebelumnya tidak memikirkan dia, akhir-akhir ini berubah menjadi berpikir tentang dia. Jadi itu konteksnya itu jika kalian awalnya nggak suka sama orang, tapi akhir-akhir ini kamu itu menjadi suka sama orang, gitulah intinya seperti itu. Nah, sekarang yang saya terangkan lagi di yoni narimas, tapi untuk kata kerja bentuk potensial. Nah, untuk penggunaan kata kerja potensial biasanya diartikan itu menjadi bisa. Jadi yoni narimas ini jika diikuti dengan kata kerja potensial itu artinya adalah menjadi bisa. Paham? Sebagai contoh kalimat, yatto kanji ga oboerareru yoni narimashita. Jadi sama, partikelnya diubah menjadi partikel ga, oboemasnya diubah menjadi bentuk potensial dulu. Oboerareru yoni narimashita. Jadi yatto itu artinya akhirnya menjadi bisa. Oh, ini kurang saya ingat. Menjadi. Aduh, masih ya. Bentar. Artinya itu akhirnya menjadi bisa menghafal huruf kanji. Jadi yaitu itu akhirnya bisa menjadi bisa menghafal huruf kanji. Nah, keterangannya itu karena menjadi bisa yang berarti konteks kalimatnya kan sudah terjadi. Itu biasanya menggunakan bentuk lampau di kata ni narimas. Jadi ni narimasnya ini diubah menjadi lampau, jadi menjadi narimasta. Namun boleh juga jika tidak menggunakan kata lampau, bisa disesuaikan dengan kalimat saat berbicara. Jadi misal gini, kalian ngomongnya ni narimas, tapi bisanya itu pada waktu kalian ngomong itu biasanya bisa menggunakan apa?
kata kerja bentuk mas. Tapi jika yang kalian omongkan itu bisanya menjadi bisanya sudah kemarin-kemarin, itu pasti pakai nari masta. Jadi konteks kalimatnya seperti itu. Paham ya? Nah, sampai di sini saya harap kalian paham, dan bungkainya pun sudah selesai ya, sampai bungkai 5 untuk ini adalah rensu. Rensu bisa kalian pelajari sendiri ntar waktu kalian di CVS atau di Bekasi ya. Rensu pun sama kayak bab bawah aja. Dan ini ada kaiwa 1 sama kaiwa 2. Oke, karena sudah selesai, saya sekarang apa ya? Ini aja, menerjemahkan yang apa namanya bacaan ya. Sekarang saya terjemahkan bacanya. Pertama ada Dai Nichuroku Ka, itu artinya adalah bab 26. Nihongo ga hanasemasu ka, itu artinya bisakah berbicara menggunakan bahasa Jepang. Nah, bisakah berbicara bahasa Jepang. Nah, selanjutnya Dadang sangwa kanjimo furan sum Nah, sekarang Dadang sangwa eigomo furan sumo hanasemasu, artinya saudara Dadang bisa berbicara bahasa Prancis juga bahasa Inggris. Uteng sangwa eigo wa hanasu koto ga dekimasu ga furansu go wa hanasu koto ga dekimasen. Ini artinya saudara Uteng bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris, tetapi tidak bisa berbicara menggunakan bahasa Prancis. Selanjutnya, Uteng sangwa daigaku de 1年ぐらい勉強して英語もフランス語も話せるようになりました。Saudara Dadang belajar kira-kira 1 tahun di Gakko sekolah. Oh ya, ini Gakko ya, bukan dari Gakko ya. Belajar di apa? Saudara Dadang belajar kira-kira 1 tahun di sekolah menjadi bisa berbicara menggunakan bahasa Prancis juga bahasa Inggris. Watashi mo furansu go ga hanaseru you ni naritai desu kara sono gakko ni hairu tsumori desu. Artinya berarti karena saya juga ingin menjadi bisa berbicara menggunakan bahasa Prancis, bermaksud masuk ke sekolah itu. John sangwa 100 meteru oyogimasu. Saudara John bisa berenang 100 meter. Dadang sangwa oyogeru yo ni naritai desu kara John sang ni narau tsumori desu. Jadi karena saudara Dadang ingin menjadi bisa berenang, bermaksud belajar kepada saudara John. John sang ga shindeiru mangsong ni wa furu ga arimasu kara John sang wa sono mansong no 18 kai Juhakai ni sundeimasu. Maksudnya gimana? Karena ada kolam renang di apartemen atau mangcon saudara John, di tempat tinggal saudara John, John sangwa sono mansong no
Hakka ini sendirimas. Saudara John tinggal di mangsong itu di lantai 8. Berarti saudara John tinggal di lantai 8 mangsong itu atau apartemen itu. Haretahini wa Jonsang no heakara Fujisang ga miemasu. Pada saat hari yang cerah, terlihat Gunung Fuji dari kamar saudara John. Watashi wa tokidoki asobini ikimasu. Saya kadang-kadang pergi untuk bermain. Totemo ii heya desu. Kamar yang sangat bagus. Watashi mo sumitai desu ga. Saya juga ingin tinggal. Tapi ya jingga takakute harayemasenkara sumu kotoga dekimaseng. Tetapi karena mahal, yajing itu kayak biaya apartemen. Yajing itu biaya apartemen. Tapi karena biaya apartemennya mahal, harayemasenkara, karena tidak bisa membayar, sumu kotoga dekimaseng, tidak bisa tinggal. Zangnen desu. Zangnen itu artinya kecewa lah. Itu kecewa. Watashi mo Jonsang no mansong sumeru yoni naritai desu kara gambate hataraku sumori desu. Karena saya juga ingin tinggal karena saya juga ingin menjadi gimana ya ini? Karena itu tadi Jonsang no Watashi mo Jonsang no mansong sumeru yoni. Karena saya juga ingin bisa tinggal di asrama saudara John. Gambate hataraku sumori desu, bermaksud bekerja dengan semangat. Nah, itu untuk arti dari bacaan tersebut ya. Sekarang ini ada namanya shitsumon. Shitsumon itu dadang sangwa nanigo ga dekimasu ka. Nah, ini artinya saudara Dadang bisa berbicara bahasa apa? Bisa kalian lihat di atas tadi. Oteng sangwa furan sogo ga dekimasu ka. Apakah saudara Uteng bisa berbicara bahasa Prancis? Jawabannya dari bacaan tadi ya. Kalian cari sendiri. Kono hito wa doshite gakko ni hairitai desu ka? Orang ini kenapa ingin masuk sekolah? Maksudnya sekolah yang saudara siapa tadi Dadang ya. Nomor 4, Jonsang wa dono gurai oyogimasu ka? Artinya saudara John bisa berenang berapa meter tadi ya, dono gurai berapa, maksudnya berapa meter yang tadi. Nah, sekarang Jonsang no heakara naniga miemasu ka? Jadi terlihat apa dari kamar saudara John? Terakhir, doste kono hea no hito wa doste kono hito wa kono mangsong ni sumemasu ka? Artinya, kenapa orang ini bisa tinggal di mangsong ini? Kenapa orang ini bisa tinggal di mangsong ini? Jawabannya kalian lihat-lihat di atas tadi ya. Sekarang saya lanjut menerangkan di kayu aja. Kayuannya ini. Kayak 1, Uteng. Ada percakapan Uteng dan John.
sama saya kurang bisa membacanya, saya lebih dekat ya. Kecil banget tulisannya soalnya. Jong-sang wa oyogimasu ka? Artinya itu, saudara John, apakah bisa berenang? Kayak pikir dulu ya. Bisa gitu mungkin ya. Ii desu ne. Watashi wa zenzen oyogimasen. Bagus ya, saya tidak bisa berenang. Berarti saya itu sama sekali, kalau saya itu sama sekali tidak bisa berenang. Terus Johnnya menjawab, so desu ka, watashi mo ototoshi oyogenakatta desu ga, rensu shite oyogeru you ni narimashita. Jadi artinya itu, benarkah? Saya juga ototoshi itu tahun kemarin ya. Ototoshi itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya juga tidak bisa berenang. Rensu shite itu berlatih lalu menjadi bisa berenang. Terus dia menjawab lagi, so desu ka. Ishukan ni nankai gurai rensu shimasu ka? Benarkah? Berarti itu ini. Berlatih berapa kali dalam 1 minggu? Gitu tanya. Berlatih berapa kali dalam 1 minggu? So desu ne. Hotondo mainichi desu ne. Benar ya. Dia tuh menjawab hotondo, kira-kira itu setiap hari. Jadi hampir setiap hari. Hotondo itu gini. Hotondo itu hampir setiap hari. Ya. Terus josu ni narimashita ne. Kalau begitu menjadi pandai. Watashi no mansong ni puru ga arimasu kara. Karena di mansong saya atau di apartemen saya ada kolam renang. Sore wa ii desu ne. Itu bagus ya. Terus dia menjawab lagi, Onten-san, watashi ga oyogu kata o Onten-san, watashi ga oyogi kata o oshiemashou ka? Berarti, saudara Uteng, bagaimana kalau saya ajarkan cara berenang? Terus Utengnya menjawab, so desu ka, arigatou gozaimasu, onegai shimasu. Jadi, benarkah? Terima kasih. Jadi onegai shimasu itu tolong gitu ya. Jadi kamu ngomong tolong gitu. Nah, sekarang yang di Kaiwa 2. Ada percakapan dari Agus dan Tanaka-san. Kono hoteru no mado kara yama ga miemasu yo. Dari hotel ini, dari jendela hotel ini terlihat gunung loh. Honto da, kirei desu ne. Benar ya. Indah. Demo Fujisan wa miemasen desu ta. Jadi, tetapi tidak terlihat gunung Fuji. Tenki ga itoki miru to gaidobuke ni kaite arimasu ga kyou mo kumori desu kara ne. Jadi dia itu bilang, tenki ga itoki, pada saat cuaca bagus terlihat, dan karena tertulis di buku panduan dan terlihat pada saat kita artikan jadi dari belakang aja ya. Tertulis di buku panduan dan terlihat pada saat cuacanya bagus. Kyomo kumori desu kara ne. Hari ini cuacanya kumori. Kumori itu mendung ya. Cuacanya juga mendung ya gitu. Demo kirei na tori no oto ga kikoemasu yo. Tetapi terdengar suara burung yang indah atau merdu. Tanaka-san, so desu ne, kirei na yama to kirei na tori no oto
Oto resu kaisho ni narimasu ne. Jadi artinya, benar ya, suara indah dan gunung yang indah bisa menghilangkan stres. Jadi seperti itu artinya untuk kaiwa di bab 26. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari bab 26. Ada kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada salah-salah kata pun saya juga minta maaf. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk yang terakhir, jika kalian ingin rensu soal, saya telah membuatkan soal juga. Bisa kalian kerjakan, ntar kita cocokkan di video selanjutnya pada saat kita akan memulai untuk bab 27. Jadi sebelum kita memulai bab 27, kita cocokkan soal yang saya buat hari ini. Nah, soalnya itu bisa dilihat di sini. Kino watashi anata ie kara sumimasen. Jadi di sini kalian isi partikel ya. Partikel yang cocok itu apa? Nah, di titik-titik ini kalian isi kata kerja plus diubah ke kata kerja yang sudah diubah ke kata kerja yang masuk di pembelajaran bab 26 tadi ya. Jadi kata kerjanya itu sudah saya tulis di sini. Bisa kalian masukkan sendiri di di sini. Nah, untuk soal-soal ini ntar saya tulis di kolom deskripsi. Untuk soal-soalnya ini ntar saya tulis di kolom deskripsi, bisa kalian baca-baca sendiri atau kalian salin terus kalian kerjakan. Kita cocokkan bareng-bareng di waktu saya menjelaskan untuk bab 27. Nah, cukup sekian dulu video dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.